Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin doa dulu ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Sukses gitu ya. Sudah, sebelum Bapak lanjut pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak absen terlebih dahulu. Alex masuk. Dennis, Dewi, Rosi. Mudah-mudahan dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum Bapak lanjut pembelajaran pada pagi ini, mari kita speaking terlebih dahulu. Ya. Sudah duduk. Baik, bagaimana? Sudah sehat? Sudah semangat? Oke. Baik, Bapak lanjut pada pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, kesepakatan kelas. Bapak sudah perhatikan? Kesepakatan kelas Bapak baca. Pakaian rapi. Yang pertama, terus sopan. Terus yang ketiga, masuk kelas. Terus tidak ramai saat pembelajaran, izin saat keluar kelas. Jika ada pertanyaan atau jawaban, silakan angkat tangan. Oke. Terus Bapak lanjut sekarang membentuk kelompok. Bapak hitung dari pertama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sekarang tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini, monggo diperhatikan. Yang pertama, peserta didik dapat membaca Quran Surat Al-Anbiya 30, 21, Quran Surat Al-A'raf sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, khususnya bacaan, gunnah, dan hukum nun mati dan tanwin. Tepuk semangat. Oke, lanjut. Terus pertanyaan pemantik. Pertama, ada berapa juz Al-Quran yang kita ketahui? Angkat tangan. 30. Ada yang 20 tadi? Siapa yang jawab? Nah, berarti di dalam Al-Quran, juz Al-Quran itu ada berapa? 30 juz. Ya. Terus yang kedua, ada berapa macam-macam hadis yang kita ketahui? Ada banyak. Jadi macam-macamnya hadis itu banyak. Ada hadis Sahih, ada hadis Muslim, ada hadis riwayat Tirmidzi dan macam sebagainya. Terus yang ketiga, ada berapakah hukum nun mati dan tanwin?
Ada 4. Ada lagi? Hukum nun mati dan tanwin ada berapakah? 6. Hah? 5. Apa lagi yang pertama? Nomor 1. Idhar. Terus idgham bi gunnah. Terus berarti 5. Oke, yang pertama idhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iklab, ikhfa. Ada 5. Paham? Oke, bisa dilanjut Bapak? Bisa. Oke, lanjut. Terus sebelum melanjut materi pada pagi hari ini, silakan buka buku paketnya. Nah, nanti ketentuan di buku paket ini silakan baca satu-satu, yang lain menyimak. Ya, yang lain menyimak, dan ketika Bapak tunjuk untuk meneruskan, silakan diteruskan, dan yang tidak tahu maju ke depan untuk baca surat pendek. Bisa dimulai? Oke, lanjut. Pertama, deh sampean baca. Halaman berapa itu? Halaman 24, silakan dibuka. Halaman 24A dibaca. Silakan yang lain menyimak. Yang keras. Orang warga yang baik tentu akan mengucap salam lebih dahulu sebelum masuk rumah. Coba lanjut sampean. Tutup. Begitu pula untuk selalu menghormati orang tua serta guru walaupun orang tua atau guru tersebut mungkin keliru. Coba lanjut. Yang tidak ketemu maju ke depan untuk baca surat pendek. Ayo baca surat pendek. Baca surat pendek dulu. Baca surat pendek dulu. Ayo maju. Baca surat pendek. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan. Nah, jadi begitu ya. Jadi untuk selanjutnya, kita lanjut pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi selanjutnya untuk minggu-minggu berikutnya, ketika sampai tidak tahu untuk melanjutkan, jadi yang tidak tahu itu untuk baca surat pendek. Maka jeli-jeli dalam kita mendengarkan, menyimak bacaan teman kita. Paham? Oke, kita lanjut. Hukum non mati dan tanwin. Nah, seperti tadi Bapak jelaskan, ada berapakah hukum non mati dan tanwin? Ada 5. Pertama, idhar. Oke, lanjut. Terus idhar ini ada berapa huruf? 1. Alif. Tepuk tangan untuk kita. Nah, jadi itu adalah hurufnya idhar. Kalau idgham bi gunnah ada 4. 1. Oke, terus idgham bila gunnah. Terus hurufnya iklab. 1. Ba. Hurufnya ifa. 15. Dikumpulkan dalam lafaz dasana kamjadasa sungkot sama dum toyiba tukon do 5. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita lanjut. Ini adalah ada Bapak menampilkan video. Ini terkait hukum nun mati dan tanwin menurut ulama, bisa diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustari di channel Al Mustar. Diam dong, diam merekam. Teman-teman sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin. Tapi sebelumnya kita akan membahas apa itu yang dimaksud dengan nun mati dan juga tanwin. Teman-teman sekalian, nun mati adalah nun yang tidak berharokat, biasanya di atas
misalnya ada tanda bulat seperti bulat sabit ataupun bulat sempurna. Jadi kalau tidak berangkat berarti namanya nun sukun atau nun mati. Adapun yang dimaksud dengan tanwin adalah Ini non sukun. nun Ini sukun tanwin. yang Tanwin. ada di Ini kasro. Dhamma dalam tanwin. pelafalannya, namun tidak ada dalam tulisannya. Jadi dapat kita ibaratkan kalau kita membaca kata matalan sama dengan kata matalan dengan nun sukun di ujungnya. Contoh yang kedua, nuhun dengan tanwin di ujungnya, maka sama dengan juga nuhun dengan nun sukun di ujungnya. Begitu pun kata ainin sama dengan kata ainin dengan nun sukun di ujungnya. Jadi pada dasarnya tanwin dan nun sukun itu sama-sama nun sukun. Nah, adapun hukum dalam sukun dan tanwin itu ada banyak ya. Ada yang membaginya dengan 4 hukum, ada yang membaginya dengan 5 hukum. Silakan disimak, kalau ada yang penting silakan ditulis ya. Dan membawakannya dengan 6 hukum. Pada dasarnya sih sama aja yang 4 hukum dan 5 hukum dan 6 hukum juga sama, hanya ya beda-beda sedikit saja. Teman besar kalian, hukum bersukun dan tanwin ada 6. Yang pertama adalah idhar. Sudah paham? Ya. Jadi hukum nun mati dan tanwin yang pertama adalah idhar. Oke, Bapak lanjut. Ini ada idhar, ada idgham bi gunna, ada idgham bila gunna, iklab dan ifa. Yang pertama Bapak jelaskan, idhar adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar. Hurufnya idhar tadi disebutkan ada 6. Yang pertama hamzah, ha, ain, hamaha, ghain dan kha. Ya, itu adalah hurufnya idhar. Di sini juga disebutkan ini adalah contoh-contoh dari idhar. Pertama, ada tanwin ketemu alif, berarti disebut idhar. Terus dhamma tanwin ketemu asra atau ha. Ya, berarti disebut idhar dan seterusnya. Jadi setiap kha ini tanwin kasroh tanwin bertemu dengan kha maka disebut idhar. Jadi kalau sampai membaca Al-Qur'an nanti kalau ketemu selain dari pokoknya ada tanwin ketemu alif berarti itu disebut bacaan idhar. Di dalam Al-Qur'an banyak, bukan hanya ini saja contohnya. Paham? Nah, terus Bapak lanjut. Sekarang adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah hurufnya ada 4. Yang pertama ada ya, mim, waw dan nun. Dan ini contohnya juga nun mati bertemu dengan mim. Nun mati bertemu dengan mim. Atau enggak ini juga ba, waw. Waw tanwin bertemu dengan waw. Terus tanwin bertemu dengan wow, dan seterusnya. Dan hurufnya idgham bi gunnah ada 4. Pertama ada ya, mim, waw dan nun. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4 ini, ya, mim, waw, nun, berarti disebut idgham bi gunnah. Nah, paham? Nah, silakan dicatat ya. Terus selanjutnya sambil dicatat ya. Terus selanjutnya ada idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu ada lam sama ro, itu hurufnya. Terus tanwin nun mati bertemu dengan lam maka disebut idgham bila gunnah dan seterusnya. Terus iklab. Iklab itu hurufnya ada berapa? Ada 1. Apa? Ba. Jadi kalau apabila ada nun mati bertemu ba maka disebut iklab. Begitupun dengan tanwin bertemu dengan ba maka disebut iklab. Terus selanjutnya yang terakhir adalah ifa. Ifa hurufnya paling banyak. Dari sekian, dari hukum nun mati dari idhar sampai iklab itu hurufnya diambil itu. Sisanya barulah diambil oleh ifa. Paham? Nah, jadi fa hurufnya ada berapa tadi? 15. Coba sebutkan hurufnya ifa. Satu saja. Ha, terus ta dan seterusnya. Paham di sini? Nah, ini contohnya.
Ada nun mati bertemu alif, ya. Dan ya. Ada pertanyaan? Sudah paham? Sudah paham? Oke, Bapak ulas lagi. Hukum nun mati dan tanwin ada berapakah? 5. Ada 5. 1. Idhar. Idgham. Terus. Hurufnya idhar ada berapa? 6. Sebutkan. Hurufnya idgham bi gunnah. Ada 4. 1. Hurufnya idgham bila gunnah. 2. Lam. Hurufnya ifa. 1. Dikumpulkan dalam lafaz. Nah, kam jadasa sungkot sama pintukon doh 5 atau enggak seperti hurufnya ada ta, ada sa, jim, zal, ro, zain, sin, shin, sodo, to, lo, fa, kof, kaf. Nah, itu adalah hurufnya ifa. Paham? Oke, Bapak lanjut ngasih soal atau LKPD ya. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan yang sudah. Satu. Silakan dikerjakan. Cetet dulu. Silakan dikerjakan. Bebas. Dikerjakan ini deh, Pak. Ya, dikerjakan. Silakan dikerjakan, Bapak kasih waktu kurang lebih 15 menit. Kok di mana lah? Nang mulai tadi nang. Ya, Pre. Iya, Pak. Diam. Iya, Pak. Siap dia. Diisi ya. Tidak usah. Diisi, yes. Silakan diisi. Waktunya kurang 10 menit. Sudah? Ayo, kurang 7 menit. Silakan cari di buku paket juga ada, ya. Kenapa? Ada yang nggak paham? Kenapa, Cinta? Katanya suruh buka paketnya PK. Isi sudah. Kurang 7 menit. Ayo. Isi, Miss. Pak, kan bindir, Pak. Taruh sini. Silakan. Ayo, kurang 6 menit. Singkat saja ya.
Ayo diperhatikan. Diperhatikan. Kurang 5 menit. Kurang 4 menit. Ada yang sudah, ada yang belum? Sudah ya? Coba untuk kelompok 1 yang presentasi, monggo maju. Ya, yuk maju. Maju. Silakan yang lain menyimak ya. Monggo. Baca yang keras. Baca yang keras. Sudah perhatikan yang lain? Ya, langsung 1. Apakah yang disebut dengan hukum bacaan idhar? Jelas. Apakah yang disebut dengan hukum bacaan idgham biguna? Mendengung. Apakah yang disebut dengan hukum bacaan idgham bila guna? Jelas, lembut, tanpa dengung. Terus. Apakah yang disebut dengan hukum bacaan iklab? Bacaan nun sukun diganti mim sukun. Apakah yang disebut dengan hukum bacaan ikhfat? Sabar. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk semangat. Oke, kelompok 2, monggo. Sampean maju. Ya, ayo udah Bapak, ayo. Baca yang keras. Terus. Maju. Nah. Yang lain monggo disimak, nanti ditanggapi ya. Ada berapa hurufnya idhar? Berikan contohnya. Ada 6. Terus. Contohnya mana? Terus. Ada berapa huruf idgham biguna? Berikan contohnya. Ada 4. Contohnya famayya. Terus. Ada berapa huruf idgham bila guna? Ada 2. Nah, terus. Berikan contohnya. Miladu bekah. Terus 4. Ada berapa huruf iklab? 1. Berikan contohnya. Yunbitu. Terakhir. Ada berapa huruf ikhfa? 15. Berikan contohnya. Min kiblihi. Sudah, tepuk tangan untuk temannya. Tepuk semangat. Oke, karena waktunya mepet, untuk kelompok 2 dan kelompok 3 nanti maju terakhir ya. Jadi Bapak simpulkan bahwasanya tadi pertanyaan nomor 1. Apa, coba dibaca pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya. Ada berapakah hurufnya idhar dan berikan contohnya? Apakah yang disebut dengan idhar? Idhar adalah apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf
idhar. Hurufnya idhar ada berapa? Ada 6. Pertama ada alif atau hamzah, ada he, ha, kho, ain sama ghain. Contohnya apa, Pak? Man, amana. Itu contohnya dari idhar. Jadi nun mati bertemu dengan alif. Yang lain paham? Nah, jadi kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini adalah jadi hukum nun mati dan tanwin itu ada 6. Yang pertama ada idhar, ada idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iklab, san'ih, ifa. Hurufnya idhar ada 6. Hurufnya idgham bi gunnah ada 4. Idgham bila gunnah ada berapa hurufnya? 2. Iklab 1, ifa ada 15. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Bapak lanjut. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ngasih lembar refleksi. Nah, silakan ditulis dulu lembar refleksinya. Sekarang tanggal 31. Silakan ditulis refleksinya. Refleksinya ditulis, Bapak kasih waktu kurang lebih 5 menit. Silakan ditulis. Sudah selesai? Yuk, kurang 3 menit. Silakan dikerjakan. Kurang 2 menit. Sudah? Sudah? Baik. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan refleksinya. Silakan dikumpulkan. Dikumpulkan dulu. Sudah? Oke. Baik, Bapak baca untuk refleksinya ya, untuk memperbaiki pembelajaran pada minggu depan. Jadi yang pertama, bagaimana perasaan Anda selama belajar pada pagi hari ini? Senang. Rata-rata jawabannya senang. Terus yang kedua, ilmu apa yang Anda dapatkan selama pembelajaran tadi? Tadi saya belajar hukum nun mati dan tanwin. Oke. Terus kesulitan apa yang Anda pelajari selama pembelajaran? Oh, tidak ada atau tidak ada kesulitan. Terus apa materi sudah sampai harapkan sudah jelas? Ya. Berikan solusi materi yang dapat Anda pahami. Apa ini? Mendengarkan keterangan guru. Apakah pembelajaran dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari? Ya, karena saya suka membaca Al-Quran. Jadi pada intinya dalam kesimpulan dan refleksi pada pagi hari ini adalah semuanya senang. Dan jangan lupa hukum nun mati dan tanwin, silakan kalau sampai membaca Al-Quran, hukum nun mati dan tanwin diterapkan di dalam membaca Al-Quran. Paham? Oke, tepuk semangat. Oke. Baik,
karena waktunya sudah habis, Bapak minta maaf apabila dari awal sampai akhir ada kesalahan. Bapak akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tugas yang Bapak berikan untuk minggu depan dikerjakan halaman 13 sampai 15 pilihan ganda. Bapak akhiri.